Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kejagung nampaknya sudah mulai ngamuk ini ya. Soal bagaimana para buzzer-buzzer ya, Mulyono yang kemudian berguguran. Artinya banyak yang sudah ditangkap begitu kan. Saya apresiasi luar biasa kepada Kejagung ini. Bersihkan semuanya para buzzer-buzzer bayaran di situ begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ini perlu diapresiasi yang sangat-sangat luar biasa dan setinggi-tingginya kepada Kejagung yang telah membereskan ini semua. Apalagi soal buzzer-buzzer yang kemudian dibayar. Kabarnya ini adalah orang-orang Mulyono ya. Ya, kabarnya orang-orang Mulyono begitu kan. Bayangkan ya, ketika Kejagung ingin mengusut tuntas masalah dugaan-dugaan korupsi ya, korupsi besar begitu, malah seolah-olah dihalang-halangi, seolah diberikan narasi-narasi yang tidak baik kepada Kejagung. Nah, artinya apa? Artinya bos ya buzzer ini sudah ditangkap begitu kan ya. Ternyata setelah kami telusuri begitu kan ya, ternyata dia adalah ya fanatik terhadap Mulyono. Artinya orang-orang Mulyono begitu kan. Bahkan disebut menerima uang ya 860,64 juta. Hampir 1 miliar. Bayangkan. Ini yang kemudian membuat resah begitu, seolah-olah ini masuk kepada ya menghalang-halangi para penyidik di situ begitu. Ketika ini mengungkapkan fakta yang sebenarnya oleh Kejagung begitu kan ya, apa yang terjadi dan dibuat narasi-narasi yang tidak baik kepada masyarakat akhirnya terbongkar. Orang-orang siapa? Ya orang-orang Mulyono. Bayangkan hampir ratusan buzzer yang di bawah naungan dia begitu kan ya. Itu sudah banyak yang melakukan narasi-narasi yang menyerang kepada Kejaksaan Agung. Padahal Kejaksaan Agung ya kepercayaannya sangat luar biasa dan itu bukan orang-orang Mulyono. Kejagung ini bukan orang-orang Mulyono sekarang, Bos ya. Benar-benar menegakkan keadilan seadil-adilnya di situ begitu. Ini sangat-sangat disayangkan begitu kan ya. Sudah diberikan kepercayaan lebih malah jadi ternak buzzer-buzzer Mulyono. Jadi ternak di situ begitu. Ini sudah menghancurkan reputasinya. Padahal ini masih muda loh. Dan ini adalah merupakan kabarnya seorang aktivis. Ya, inilah sekarang cara-cara mereka begitu kan ya. Cara-cara mereka ya. Dengan berbagai cara apapun, mau jadi buzzer kek, mau jadi bos buzzer kek, yang penting dapat uang. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi artinya apa? Artinya Kejaksaan Agung ini sudah tahu gerak-gerik begitu kan ya. Kenapa? Ketika yang menyudutkan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara aku di tingkat penyidikan, penuntutan, dan di persidangan. Selanjutnya dipublikasikan oleh tersangka MAM dan tersangka TB melalui media sosial TikTok, Instagram, dan Twitter. Tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi tim pengacara MS dan JS, dan sebaliknya membuat narasi negatif bagi penyidik maupun penuntut umum pada Jampitsus Kejaksaan Agung yang antara lain menyatakan bahwa metodologi penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara aku yang dilakukan Kejaksaan Agung adalah tidak benar dan menyesatkan. Kemudian tersangka TB memuat narasi negatif tersebut dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Awal menangkap ya orang-orang yang kemudian dianggap korupsi yang sudah jelas-jelas bukti dan nyatanya begitu kan ya, bukti korupsi, kok nampaknya Kejagung ini dianggap ada diskriminasi lah, ada ini begitu kan, tuduhannya banyak sekali begitu. Ya, setelah diusut satu persatu, ternyata ini ternak Mulyono. Saya awalnya ini kan 3 hari yang lalu begitu kan, yang menggema soal bagaimana orang-orang ini begitu. Saya cari tahu begitu kan ya, kok tidak ada yang menampilkan siapa begitu kan. Ternyata ya ada postingan dari Guntur Romli begitu kan, dia mengatakan begini.
Yang fana adalah waktu, ya. Jokowi abadi. Ternyata ungkapan-ungkapan kalimat ini ya diungkapkan oleh bos buzzer begitu ya, yang mempunyai 150 akun yang kemudian ditangkap, dibayar ya 865 juta untuk sebarkan narasi negatif soal Kejagung itu ya. Bahkan dia dalam Instagramnya mengatakan ya, yang fana adalah waktu, Jokowi adalah abadi. Kalau kita simpulkan, para publik dan netizen mengatakan, wah ini Ternak Mulyono ternyata begitu. Ini kalimat Adia ya, Adia ini menunjukkan dia benar-benar penyembah Jokowi. Benar kata Ca Islah ya, Jokowi sudah seperti berhala. Ini kata Guntur Romli begitu kan. Artinya apa? Artinya penelusuran seperti ini sudah ketahuan. Ternyata Ternak Mulyono. Bayangkan begitu kan? Bayangkan. Ya, mulai dari 2014 sampai 2019 kemarin, kalau ini benar-benar ya rekam jejaknya diketahuan semua, ada pengakuan nanti, wah ngeri bos. Ini ngeri ternyata begitu. Ternyata Ternak Mulyono begitu. Pemuja-pemuja dia begitu kan ya. Wajar kemarin ketika ada pengusutan ini muncullah narasi-narasi ya, Kejaksaan Agung takut, Kejaksaan Agung ada seolah-olah dipolitisasi dan sebagainya. Ternyata sekarang dilimpah begitu kan ya. Dilempar bahwa ini adalah buzzer-buzzer Tom Lembong, buzzer-buzzer anak abah, pret. Padahal rekam jejaknya sudah seperti itu begitu kan. Rekam jejaknya sudah nampak di depan mata. Publik bisa cerdas melihat ini kok begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ini secara tidak langsung begitu kan ya, dikait-kaitkan oleh mereka itu. Padahal sudah jelas ini sudah Ternak Mulyono loh. Yang paling keras lagi, buzzer harus dimusuh kita bersama ya. Mereka perusak bangsa, betul begitu kan. Bayangkan dengan adanya seperti ini, dia menerima uang 864 juta begitu kan ya, dari Marcel Santosa untuk ramaikan berita negatif kepada Kejagung. Ya makanya kemarin kok bisa-bisanya begitu kan Kejagung menangkap korupsi begitu kan, korupsi besar. Ini akibat mungkin ketidakpercayaan ya KPK begitu, akhirnya Kejagung menangkap para korupsi besar. Nah, ketika ditangkap, kenapa publik tidak memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, justru memunculkan negatif begitu kan ya. Ada yang mengatakan kalau tidak ada bukti, kenapa kok ditangkap? Nah, padahal kita tahu tidak mungkinlah Kejagung ini ya tidak ada bukti tiba-tiba begitu kan ditangkap. Saya kira tidak mungkin. Pasti ada bukti yang kuat di situ begitu. Artinya secara tidak langsung setelah ditelusuri oleh Kejagung ditangkaplah ya bos tim buzzer ini begitu kan. Ya bayangkan dengan ada yang dengan punya akun sampai 150 akun begitu untuk menyebarkan sana sini, pada ujung-ujungnya sebagai langganan mereka begitu kan. Ya, langganan mereka dalam apa? Ya menyebarkan hoax tersebut begitu. Narasi-narasi inilah muncul begitu kan. Ya maka Kejagung ini harus memberantas ini semua. Saya apresiasi luar biasa loh. Ini orang-orang Mulyono pada ketakutan semua kalau diusut tuntas begitu kan. Semoga dia bernyanyi. Ya, semoga dia bernyanyi terus kemudian apa yang kemudian kita lihat di masyarakat, semoga dia bernyanyi begitu kan ya. Makanya Kejagung ini menetapkan ketua tim Cyber Army ya sebagai tersangka, dikenal sebagai bos buzzer. Dia punya peran penting begitu. Tidak mungkin punya 100 akun, 150 akun kalau dikelola sendiri, saya kira tidak mungkin. Pasti ada temannya ini atau anak buahnya ini ya. Kabarnya ini adalah orang aktivis begitu. Kok sebegitu ngerinya bos ya, kok masih muda sudah seperti itu begitu kan ya. Ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi sudah ketahuan bahwa ini adalah Ternak Mulyono, sudah berguguran satu persatu. Kejaksaan Agung sudah tidak memandang itu bos. Mau meminta bantuan ke siapa? Ya mau minta ke bantuan ke junjungannya. Ini realitasnya sekarang. Jadi saya kira bahwa masyarakat publik begitu banyak yang dituduh. Ketika 2014 lalu begitu Prabowo dituduh, dikritik habis-habisan pada waktu itu. Jangan-jangan ini bagian dari mereka. Jangan-jangan ya satu kolam dengan Fufu Papa. Ngeri kan pada akhirnya.
Jadi saya kira bahwa ya 2014 kemarin, wah apalagi 2019, kritikan luar biasa kepada ya seorang Prabowo. Tapi sekarang sudah mulai ya menjilat loh begitu kan. Sana sini dijilat ya. Cari aman dan sebagainya. Untunglah bos buzzer ini ya ditangkap. Semoga bernyanyi begitu. Tidak mungkin. Tidak mungkin akan dilakukan sendiri begitu kan. Ya 150 akun kok begitu kan. Bayarannya gede di situ, Bos. Ya itu baru satu kasus loh. Bagaimana dengan kasus yang lain? Bagaimana dengan cara-cara yang lain? Semoga saja ini merupakan pintu masuknya untuk mengungkapkan dan terbongkar suasana bagaimana ya akun-akun Fufu Fafa itu. Ini bagian dari pintu mereka begitu untuk masuk kepada akun Fufu Fafa. Ya semoga satu kolam. Semoga satu kolam, bro ya. Ya, ini kita tahu begitu buzzer-buzzer seperti ini justru ya menghambat pada demokrasi ya. Ada lokal strongman, bozism dan sebagainya begitu. Itu bagian dari penghambat demokrasi. Apalagi buzzer-buzzer seperti ini. Ya ada yang mengkritik lalu kemudian seolah-olah memunculkan dengan hoax-hoax mereka begitu kan, dengan akun-akun mereka. Kalau sudah ditangkap seperti ini ketar-ketir orang-orang Mulyono. Nah, tapi kita ingat begitu kan ya, semoga saja orang-orang nanti akan bercerita begitu ke Jagung siapa di balik ini semua. Saya kira tidak mungkin cuma sendirian. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.